kalau berbuka puasa tolong jangan minum yang terlalu dingin, jangan minum es. Nah, Itu itu yang yang harus cari. cari. Ya. Itu yang Ya, dicari jadi tuh. minumlah yang hangat, ya minum hangat, mau teh manis hangat boleh. Nah, dan jangan langsung makan yang banyak. Hati-hati, itu kan sudah diabetes itu nggak bisa ditawar. Artinya kebutuhan kalorinya cuma umpamanya perlu 1.500 ya 1.500. Kalau kita makannya sampai 3.000, besoknya pasti gula darahnya Naik. naik. Oke. Selamat pagi. Selamat datang di iCast, IJ Podcast bersama saya Miss Ro yang jadi host kali ini. Tapi di sini saya nggak sendiri, ada host lagi yang lain yang dari IJ pula yang sangat fenomenal banget di IJ. Dari ujung depan ujung belakang tahu semua, Pak Ari. Hai Miss, saya dengan Ari. Kali ini saya membawa Dr. Komala sebagai pembicara kita kali ini. Karena topik kita kali ini adalah tentang kesehatan. Apa kabar, Dok? Hai Ari, semangat Hai. pagi, semangat pagi Miss Ro. Sehat, dokter? Amin, sehat. Puji Gimana? Tuhan, selama ini gak ada kendala kesehatan, saya tetap sehat. Amin. Gimana cucu, dokter, anak dokter? Puji Tuhan, cucu saya sehat, kemudian ke-3 tahun. Semoga nanti besarnya juga bisa jadi dokter. Amin. Luar biasa. Anyway, dokter, terima kasih banyak ya dok sudah mampir di iCast, IJ Podcast. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar seru tentang topik kita kali ini, kita main kuis dulu dong. Kuisnya Siap. apa sih Pak Ari? Ya, untuk kuis kali ini kita ada yang namanya mitos atau fakta. Siap. Yeay, dokter, Komalasari itu hobi makan kerupuk, mitos atau fakta? Fakta. Wow, luar biasa. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Ternyata penjualan kerupuk. Karena selamanya orang takut makan kerupuk ya. Iya. Takut batuk. Takut batuk. Tapi Minyak juga sih dok. Kalau saya makan kerupuk, tapi itu kalau saya masak sendiri. Oke. Minyaknya pilihan Pak Ari. Oke, jadi masak sendiri ya dok ya. Oke, berarti dokter Komalasari itu hobi makan kerupuk, fakta. Yang kedua, Mitos atau fakta yang kedua, hanya anak dokter yang bisa jadi dokter. Mitos atau fakta? Mitos. Karena banyak anak dokter yang anaknya nggak jadi dokter. Banyak juga yang bukan dokter, anaknya jadi dokter. Jadi Oke. tidak ada hubungannya dengan profesi orang tua. oke, selama pinter gitu ya dokter ya, selama semangat, finansialnya ada bisa juga ya dok ya. Dan juga nggak mesti ada terpacu semangat ya. pengabdian. Karena kalau jadi dokter nggak bisa jadi kaya. Nah, Jadi jadi nggak di sana percaya ada sisi kemanusiaan ya dok ya, betul. ada sisi sosial di sana. Jadi jangan mau jadi dokter tujuannya untuk ngumpulin duit. Itu kemungkinan besar salah. Betul Oke. sekali. Berarti mitos ya, Mitos. hanya anak dokter yang bisa jadi dokter. Ya. Yang ketiga, mitos atau fakta yang ketiga nih dok. Dok, ini saya ambil dari beberapa survei nih dok, atau dari rumor juga. Katanya nih dok, kalau mau jadi dokter itu harus ada tes tidur dulu di samping mayat biar lulus. Mitos atau fakta tuh dok? Mitos. Karena selama yang sepengetahuan saya, kita harus menghargai seseorang walaupun sudah menjadi mayat. Dia harus dihargai Oke. profesi privasinya. Tetapi kalau pengenalan kamar mayat itu betul. Jadi setiap calon dokter harus diperkenalkan dengan kamar mayat dengan harapan pada waktu mereka sudah bertugas mereka tidak canggung dan tidak merasa takut dengan suasana yang ada di sana. Oke, tapi ngomong-ngomong dok ya, kalau dengar kata mayat ini, itu semua orang juga langsung takut dan merinding nih bulu kuduk nih, gitu kan? Nyalinya Nah, ya. Nah, Walaupun kita semua juga akan jadi mayat ya Pak. nah kalau misalnya yang ada rasa takut itu kira-kira nggak bisa dilanjutkan dok untuk menjadi dokter? Sebenarnya itu perlahan tapi pasti bisa. Saya pertama kali menjadi calon mahasiswa kedokteran, saya juga takut. Tapi dengan berjalannya waktu,
dengan berjalan waktu dan kita mengenal suasana di sekitar kamar mayat itu, mestinya kita udah nggak takut lagi. Oke, berarti intinya kalau tidur di samping mayat itu mitos. Mitos. Tapi kalau pengenalan mayat di dalam berobservasi itu fakta. Fakta. Oke, mitos atau fakta selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, dokter selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Mitos Fakta. atau fakta? Fakta. Pasti fakta. Yakin dok kalau fakta? Yakin. Yakin, Dok? Kalau Yakin. dokternya nggak bersih dan sehat, gimana mau kasih Pasiennya luar biasa. Mantap ya, berarti fakta ini. Fakta. Oke. Kalau pembicaranya dokter fakta. Fakta. Oke, selanjutnya terakhir nih dok. Ini biasa banget nih teman-teman di AIJ nih dok, karena sering pulang malam ya kan. Mandi malam itu bisa menyebabkan rematik. Mitos atau fakta dokter? Kalau menurut saya mitos. Mitos. Ya, Kenapa, Dok? artinya tidak semua orang kalau mandi malam pasti rematik. Kita nggak bisa membalik kondisi. Orang rematik diharapkan tidak mandi malam dengan air dingin mungkin maksudnya ya. Jadi mungkin dengan air suam-suam kuku. Tetapi kalau orang yang sehat kemudian mandi malam, belum tentu dia kena rematik. Oke. Artinya ada orang yang memang sudah bawaannya dia Ya. punya rematik, kemudian dia mandi malam Ya, betul. akan memperparah Ya. rematiknya. Tapi kalau ada orang yang tidak mempunyai Rematik. rematik, kemudian dia mandi malam, itu nggak jadi masalah ya, Iya. Dok, ya? Cuma mungkin kalau mandi malamnya sebaiknya disesuaikan suhu airnya. Gitu, air. Kalau terlalu dingin, apalagi kalau ada umur ya, itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Oke. Jadi sebaiknya kalau mandi malam seperti teman-teman kita nih, Iya. yang harus pulang malam. Nah itu dok. Mandi malam tolong pakai air yang mungkin yang tidak terlalu dingin, mungkin dengan air hangat, dengan suam-suam kuku. Itu akan untuk menyesuaikan dengan kondisi suhu tubuh yang waktu bekerja itu suhu tubuh kita kan tinggi. Tiba-tiba kalau disiram dengan air dingin, mandi dengan air dingin, itu kan terjadi perubahan yang besar. Itu mungkin yang menyebabkan. Oke, Itu, Pak kan Ari. jadi jelas itu. Iya. Jadi nanti teman-teman kita yang kerja di AIJ Yang suka kalau pulang lembur. malam, Oh. ya kan, Nggak ada alasan nggak mandi. nggak ada alasan nggak mandi, tetap Saya juga mandi, kepo gitu sebenarnya. kan. Mereka pulang tuh mandi nggak sih gitu kan kalau Iya. mau tidur. Nah dokter, sekarang trennya kan gini, misalkan ya karyawan di sini pulang jam 9 malam, terus nyampe rumah gitu jarak berapa lama sih dok bisa mandi gitu? Apa bisa langsung ke mandi? Mengingat sekarang kan lagi COVID ya dok. Jadi kan sebelum masuk rumah, sebelum pegang anak gitu kan kita harus mandi dulu nih dok. Iya. Nah itu tuh jedanya harus berapa lama nih dok? Mengingat Iya. perubahan suhu tadi. Ya, jadi sebaiknya begitu kita pulang ke rumah, yang pertama kita harus pikirkan dulu adalah kebersihan yang harus kita tindakan kebersihan harus kita jalankan. Jadi mungkin kita istirahat dulu sebentar, 5 menit, 10 menit, itu pasti kalau kita baru pulang, kita kan pasti rasanya capek, otot-otot iya. badan kita juga masih mungkin agak gemeter karena capek Iya. perjalanan jauh. Jadi kita istirahat 5 menit, 10 menit, nah kemudian kita langsung menuju kamar mandi. Nah kalau bisa kamar mandinya ada di luar rumah lebih bagus, tapi kalau harus di dalam rumah, nah tolong mungkin hindari ketemu dulu dengan Anggota keluarga yang lain. Iya, karena kan seperti kita tahu itu pakaian yang kita pakai, semua yang kita pakai di tubuh kita itu bisa nempel virus COVID-nya, walaupun tidak bisa langsung menularkan, tetapi paling nggak kan dia bisa terbang lewat udara. Jadi rumah kita yang mungkin tadinya udaranya bersih, karena kita mungkin bawa baju yang ada virusnya, Oke. bisa kemana-mana. Oke. Itu Pak Ari. Ya, berarti makin menambah wawasan ini dok ya. Tadinya yang kita nggak tahu, tahu-tahu datang langsung menyapa anak. Belum Wah, nih, langsung Mama. peluk gitu kan. ya Langsung kan? tiduran di tempat Langsung tidur. tiduran di tempat Mari dong. tidur ya. Nah ini dengan adanya seperti ini kan kita jadi tahu bahwa kita itu apalagi di musim pandemi seperti ini, jadi jaga jarak dulu dengan anggota Ya. keluarga. Kemudian Pastikan. kita bersih dulu gitu kan. Pastikan semua kita udah bersih baru kita bisa bergabung dengan anggota Ya. keluarga yang lain. Dan kemudian mungkin pakaian atau apapun yang telah kita bawa itu ditempatkan di satu tempat mungkin yang terpisah,
karena kan jangan dicampur dulu dengan pakaian dari keluarga. Jadi kita rendam pakai air, kita kasih sabun. Itu tujuannya apa? Karena virus terutama COVID itu mati dengan sabun. Sabun. Ya, air sabun. Oke. Itu yang penting. Kalau saya sih habitnya sih numpuk pakaian kotor. Nah, Misro ini sukanya suka numpuk-numpuk gitu kan, biar banyak dulu gitu kan, baru dicuci. Ya, boleh dicucinya nanti bareng, tapi baju yang kita bawa sebaiknya langsung kita rendam. Oke. Memang harus lebih ekstra ya Iya. dok ya sekarang ya habitnya ya. Oke dokter, anyway topik kita siang kali ini kita akan membahas tentang hidup sehat selama dan sesudah puasa. Ini mengingat kita ini kan sudah berapa hari puasa Pak? Hampir 15 hari. Oke, udah pertengahan berarti Udah ya Pak Ari? pertengahan ya, udah pertengahan kita melakukan puasa. Jadi tentunya akan ada perubahan-perubahan di dalam diri kita. Setuju. Apalagi tuntutan pekerjaan itu tidak mengurangi, gitu kan? Bahkan malah lebih. Nah, Iya. itu kira-kira nanti tips sama kiat-kiat supaya bisa tetap sehat gitu loh. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih dalam pastinya. Kalau mengingat kita sedang puasa gitu ya dok, itu kan udah pertengahan nih dok. Sebenarnya kondisi tubuh kita itu seperti apa ya dok? Dalam kondisi stabil, sudah siap atau masih adaptasi? Jadi kita mesti tahu dulu apa itu puasa barangkali ya. Puasa itu sebenarnya adalah mengubah pola makan, pola minum. Iya benar Ya kan? Sebenarnya tetap kita boleh makan, boleh minum, hanya waktunya. Ya. Nah, kenapa kita perlu puasa? Itu bukan hanya untuk muslim aja, tapi non muslim menurut saya juga sangat bagus. Dengan berpuasa, kita membuat organ-organ tubuh kita beristirahat sejenak. Kasihan loh, itu usus kita itu 24 jam 24 jam. bekerja terus. terus. Nah, kalau kita istirahat mungkin dari waktu sahur, setelah sahur jam 4, sekitar jam 4, kemudian kita buka puasa jam 6 sore, itu istirahat usus kita kasih kesempatan untuk beristirahat. Tapi nggak usah takut dia beristirahat, tapi bukan berarti kita nggak ada energi, ada. Tapi pakai energi yang kita makan pada waktu sahur. Oke. Ya, jadi bukan berarti nggak usah takut dengan puasa. Oh, nanti saya lemes nggak bisa kerja, nggak demikian. Berarti sebenarnya puasa itu bagus juga ya untuk Ya. kesehatan. Ya, kesehatan. jadi untuk mengurangi beban kerjanya organ-organ Organ-organ tubuh kita. Mungkin sama kayak mesin gitu ya, kalau dihidupin terus itu kan. Setuju. Nah, Ada jadi- errornya juga. nah, Butuh dia perlu istirahat. istirahatkan. Itu Miss. Jadi intinya ada jeda waktu untuk Jadi nggak masalah ya dok ya, di tubuh walaupun berhenti itu cuma lebih bagus ya. Oke dokter, nah ini tadi menyambung lagi nih kata dokter, merubah pola makan. Terus bukan berarti puasa itu kita nggak punya energi. Tapi tuh gini dok, makanan-makanan apa nih dok nih yang paling penting juga nih untuk sahur gitu kan, untuk buka juga. Tapi kita ngomongnya sahur dulu nih. Iya. Kalau sahur tuh biasanya orang mikirnya makan yang banyak, yang simpel-simpel karena kan simpel-simpel malah. iya yang simpel-simpel karena kan nggak perlu masak gitu kan, jadi yang gampang aja gitu kan, padahal kebutuhan daripada tubuh kita lumayan banyak dok gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana dok? Iya Itu dok. kan kebutuhan tubuh untuk 14 jam ya. Jadi Ya. nanti istirahat usus kita beristirahat kurang lebih 14 jam. Makan sahur itu sebenarnya nggak boleh dengan makanan sederhana, Mas Ari. Oke. Kenapa? Kalau kita mau makan karbohidrat sederhana, itu umpamanya nasi, mie, banyak ya karyawan kita nih yang rumahnya kos-kosan ini ya, itu sahurnya Kesimbir saya kesimbir. hanya Karena makan tadi mie. dong yang simpel-simpel. Iya. Yang simpel boleh, tetapi harus memenuhi makanan sehat. Artinya juga ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya kan, ada buah-buahan, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Oke. Nah, sahur sebaiknya itu dengan makanan yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks artinya karbohidrat yang tidak gampang dicerna. Jadi tidak langsung dicerna habis, enggak.
Kalau nasi itu namanya karbohidrat sederhana, artinya begitu kita makan nggak lama dia akan dicerna selesai. Ya makanya mungkin kalau teman-teman kalau yang sahur itu hanya makan mie tok atau makan nasi aja, itu pasti cepat lapar. Cepet lapar lagi. Ya. Oh. Jadi sebaiknya kita makannya adalah karbohidrat kompleks. Jadi umpamanya karbohidrat kompleks apa? Contohnya beras merah. Jadi yang mengandung serat. Beras merah, kacang-kacangan, ya umbi-umbian biasanya. Oh, Miss, berarti selama ini pikiran kita salah nih. Makan nasinya banyak. Biar kuat dong, Biar kuat. lapar. Iya, biar cepet lapar. Ternyata kurang tepat. Kurang tepat. Tapi terima kasih dokter ya. Jadi nantinya ketika saya pulang nih, saya ganti isi Iya. kulkas saya. Banyakin sayur. Komplek. Oke, berarti enggak bener juga ya dok kalau makan yang banyak biar cepet kuat biar kuat puasanya Wah. gitu juga enggak benar ya dok. Iya. Tapi yang penting karbohidrat kompleks. Ya. Karena karbohidrat kompleks itu sebenarnya susunan molekulnya itu susunan molekul gulanya. Jadi semua karbohidrat itu ada gula. Cuma kalau yang karbohidrat sederhana gulanya itu cepat dihancurkan, selesai habis. Tapi kalau karbohidrat kompleks susunan gula molekulnya itu dia perlahan tapi pasti, sehingga energi kita selama bulan puasa itu tetap ada sampai kita buka puasa. Oke. Jadi tidak gampang lapar. Oke, dok. Saya itu pernah dengar cerita nih karyawan di AIC nih dokter. Mereka itu kalau terutama nih yang rekan-rekan casting nih Pak Oke. Adi. Saya itu waktu pernah ngobrol. Jadi ada salah satu karyawan yang dia tetap menjaga stamina-nya. Dia tuh sering minum air kelapa kalau pas sahur. Itu bener gak sih dok? Saya belum nyoba sih. Oh. Ya itu mitos juga kali ya. Air kelapa. Dia Air artinya- kelapa bukan lebih ini dok, lebih banyak ion-ionnya. Jadi Ya, untuk nanti. ya maksudnya mungkin boleh, tapi bukan berarti setiap kali kita mau sahur boleh kita minum. Karena air kelapa kita perlu ketahui itu kadar kaliumnya cukup tinggi. Cukup tinggi. Apalagi untuk orang yang ada gangguan ginjal, gangguan jantung, jangan. Nanti berarti terjadi balance dari ion-ion di dalam tubuhnya nggak bagus. Oke. Minumlah air, nggak mesti air kelapa. Minumlah air secukupnya, tetapi kita untuk melengkapi ion-ionnya mungkin dengan sayur dan minum buah-buahan. Justru sarapan pada sahur itu justru harus lebih komplit daripada waktu buka. Kembali lagi. Kalau Pak Adi kebalikannya dong. Kembali lagi, karena apa? Kalau berbuka itu kan kita nyiapinnya itu kan banyak gitu ya. Dok, ya. Tapi kalau sahur, ya, sahur mah satu piring aja. Kenapa? Karena banyak sih dok faktornya kan. Karena kita harus bangun pagi. Betul. Kalau pas bangunnya memang sebelum imsa ya oke dok. Kalau bangunnya udah kesiangan. Apalagi kalau udah kesiangan ya kan, ya sejadinya aja gitu kan. Oke, ini lanjut lagi nih dok, habit nih. Saya juga securcol dok. Nah. Kalau habis sahur dok, habis subuh gitu ya, tidur lagi dok. Posisi kenyang sih, nggak apa-apa tidur lebih nyenyak nih dok. Suka bablas deh kalau bangunnya. Gimana tuh dok? Ya, memang sebaiknya sih kalau bisa setelah sahur itu nggak tidur lagi. Sebaiknya, kenapa? Karena begitu kita sahur, energi kita cukup. Kita sudah makan, energi cukup, sehingga kita untuk beraktivitas itu sebenarnya nggak ada kendala. Cuma kita carilah aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan energi yang banyak. Kenapa? Karena kita harus punya ekstra energi itu sampai dengan waktu berbuka. Ya, jadi kita harus jaga kegiatan kita. Nah, kalau perlu kita bikin jadwal kegiatan. Nah, supaya waktu selama kita puasa itu kita energinya cukup, mungkin kita bikin jadwal kegiatan kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita harus bekerja, ya berarti kita bekerja lah seperti biasa, ya kan? Tapi jangan sebelum bekerja olahraga yang berat. Kita kan baru makan energinya cukup dan harus kita siapkan untuk sampai buka. Kita langsung olahraga yang berat itu memakan energi yang cukup banyak. Jadi beraktivitaslah yang ringan-ringan dulu. Nanti mungkin menjelang berbuka kalau kita mau olahraga silahkan. Oke, jadi Olahraganya pas berbuka Pak Adi. Iya. Olahraganya dok. Olahraganya juga mesti olahraga ringan ya. Jangan Iya. olahraga angkat berat itu jangan.
apa namanya lagi tren nih sekarang nih sepedaan, itu jangan ya, sebaiknya selama puasa ini untuk olahraga yang berat yang memerlukan energi yang cukup sebaiknya kita hindarkan. Mungkin lari apa namanya, kalau lari kecil gitu Boleh, jalan cepat, gitu kan. jalan santai boleh, kemudian stretching, jogging juga jogging yang ringan, jangan yang maraton lari maraton itu jangan gitu. Oke, berarti walaupun ini ya olahraga tapi tetap olahraga intinya ya, walaupun puasa. Nah, mungkin juga masalahnya gini, itu kan kalau sahur kan cepat. Iya. Ya kan, kadang-kadang mau berangkat kerjanya masih lama nih, istirahat dulu sebentar. Rebahan. Bablas biasanya bablas. Nah, jadi lebih baik mungkin kita langsung lakukan aktivitas, cuma jam mulai tidurnya lebih dicepatkan sehingga jam tidur yang terbaik tetap 7 jam. Oke, begitu. Oke, terus kemudian gini dok, ini kan di bulan puasa ini banyak teman-teman kita, terutama di bagian-bagian tertentu yang panas gitu ya, kayak di testing, hot press itu kan lumayan panas di sana. Kira-kira gimana supaya teman-teman kita itu tidak terjadi dehidrasi di sana dok? Jadi asupan minuman gitu kan itu mencukupi sampai dengan dia berbuka. Atau ada teknik-teknik khusus, misalnya minumnya mesti bagaimana gitu. Ya, memang itu ada satu kendala ya. Kenapa? Karena kalau kita bekerja di tempat casting itu kan suhunya terlalu tinggi panas, dan banyak orang yang tidak sanggup. Seharusnya meskipun kita puasa itu kan seperti saya katakan di awal itu mengubah waktu makan dan minum. Jadi seharusnya pada waktu mulai buka sampai dengan sahur kita tetap harus mencukupi minum 8 sampai 10 gelas per hari. Artinya tetap paling nggak 2 liter. Nah, minimal 2 liter. Minimal 2 liter. Okay. Tetapi untuk orang yang bekerja di tempat casting ya mungkin harus sedikit lebih banyak. Cuma biasanya karena sudah waktu bukanya sudah jor-joran, biasanya minumnya kurang. Ya memang itu jadi satu kendala ya untuk orang yang bekerja di tempat yang terlalu panas. Dan mereka jangan memaksakan diri untuk puasa bila mana mereka sudah merasakan bahwa ini seperti kok sudah mulai goyah, berkunang-kunang, itu artinya sudah mencapai kadar dehidrasi. Jadi hati-hati. Jadi penting banget nih kok untuk teman-teman tadi casting ya Pak. Yeah. Asupan cairannya. Nah itu juga tadi dok, kira-kira tekniknya gimana dok? Kan untuk mendapatkan 2 liter dalam satu hari, apalagi di malam hari, itu kan agak susah nih. Tadi kalau misalnya dikonversikan dengan menggunakan gelas, itu kan gelas kita kurang lebih kan 200 gelas ya. Sampai dengan 8 atau 10 gelas. Gimana dok? Minumnya dari mulai kita buka sampai dengan kita sahur selesai. Waktu-waktunya 8 sampai 8 sampai 10. Jadi yang kita akan dimaksud dengan minum di sini kan bukan berarti air putih. Jadi kalau kita makan yang ada kuahnya, itu kan berarti juga cairan juga. Berarti udah dihitung itu udah. Makan tajil ada minum cairannya itu juga cairan. Sudah terhitung. Jadi artinya 8-10 gelas itu bukan air putih ya, bukan di luar yang kita makannya seperti kita makan sop, kita makan soto itu kan itu termasuk cairannya. Oke. Tapi porsinya akan sama dong begitu. Soalnya kan pemahaman umumnya gitu ya Pak Ari ya. Kita itu ngomongnya air putih dengan minum 8 sampai 10 gelas. Jadi kita nggak ini dong, selama saya belum minum 8 gelas berarti saya belum memenuhi cairan saya, padahal saya juga udah makan soto, terus makan bakso. Mungkin kalau untuk di casting ya itu lebih ekstra. Harus lebih ekstra karena pengeluaran cairan mereka itu jauh lebih banyak daripada kita yang di casting. Nah, untuk mengantisipasinya gimana? Mungkin buka puasa udah minum 1 gelas, ya kan? Pasti minum. Nah, sebelumnya saya bicarakan kalau berbuka puasa, tolong jangan minum yang terlalu dingin, jangan minum es. Nah, saya ketawa sendiri. Ya.
Itu yang Ya, bisa jadi minumlah betul. yang hangat, ya minum hangat, mau teh manis hangat boleh. Nah, dan jangan langsung makan yang banyak. Kalau kita langsung makan yang banyak itu kan perut kita kosong. Ya kan asam lambung kita tiba-tiba harus bekerja keras untuk mencernahkan makanan itu. Jadi minumlah segelas teh manis umpamanya, makan korma dulu, ya kan satu dua sholat. Nah itu baru kita minum lagi, kan tadi sudah minum 1 gelas, kemudian selesai sholat kita minum lagi 1 gelas. Kita makan kita mungkin bisa 1-2 gelas. Iya. Ya kan, belum lagi tadi setelah itu kita tambah tajil lagi barangkali. Nah, tajil itu memang seharusnya dimakan apabila kita sudah perut kita udah siap. Kira-kira begitu berbuka langsung tajil yang dingin. Nah, itu nggak boleh. Jadi Kaget ini kalau ya, masalah kaget, punya ya, Dok, gitu. ya. Nah, nanti mungkin menjelang tidur minum lagi. Memang sih mungkin mengambil waktu kita untuk sering buang air kecil ya. Tetapi itu nggak ada masalah. Walaupun gitu. Berarti intinya gini ya, Dok, ya, porsi makan itu misalkan banyak dan berbagai macam ragam nggak masalah ya, Dok, Iya. ya. Asalkan makannya itu nggak serentak gitu ya, nggak Iya, kalap gitu ya, iya. Dok, ya. Jadi harus ada Bertahap. bertahap, Bertahap. makanan yang bertahap. Oh, Jadi jangan kita balas dendam. Tapi saya punya trik khusus jadinya nih dok dalam khusus buat saya ini kan, karena saya bukan hobi banget sih, enggak, cuman hobi ngopi gitu kan. Kalau saya ngopi sebelum makan itu kan ada masalah di Asam lambung. lambung gitu kan, makanya terus buka nggak lama kemudian langsung kita makan nasi dulu, walaupun misalnya nggak banyak. Ya. Makan nasi kemudian nanti sekitar habis sholat tarawih selesai gitu kan, baru kita minta kopi, bikinin kopi. Jadi dapat semua gitu dok. Ya, boleh sih, nggak ada masalah. Yang pasti jangan dalam perut kosong Mas Ari minum kopi. Nah. Asam lambung kita Tapi udah bener meningkat. Miss, udah bener. Iya. ya iyalah. Nah, minum kopi itu sudah 1 gelas cairan juga kan? Iya. Iya, Ini kan Dok. cairan juga tadi Pak Ari, benar. Karena kopinya itu jangan sampai ketinggalan gitu loh. Cuman banyak juga teman-teman itu yang belum makan nasi, kemudian dia udah buka langsung minum kopi. Itu nggak boleh. Nomor 1 buat mereka itu kopi. Iya, nah, terutama teman-teman IC dia. Iya. Karena itu bisa meningkatkan asam lambung. Makanya banyak karyawan kita kan kalau bulan puasa ini kasus gastritis juga meningkat. Oh jadi Saat naik. itu juga berarti penyebabnya, wah ini harus ini ya, maksudnya harus disebarluaskan ya, Disosialisasikan ke teman-teman. ya harus dimulai juga habitnya, walaupun memang nih ya pengen banget minum kopi, tapi kita harus ini juga sadar, sayang sama tubuh kita, sayang sama tubuh kita. Oke dokter, selanjutnya nih dok, ini sih kayaknya penyakit atau apa ya dok? Kalau puasa tuh bawahnya ngantuk gitu dok. Kenapa ya dok bisa? Paling ngantuk tuh jujur aja. Bawaannya gitu Ya, dok. pasti itu. Kenapa? Karena dengan berpuasa, kemudian kita harus ambil waktu di dalam jam tidur kita, mungkin paling nggak 1 sampai 1,5 jam untuk makan dan minum untuk sahur. Nah, berarti jumlah jam tidur kita yang tadinya 7 jam berkurang 1,5 jam. Yang pertama. Yang kedua, kemudian kita kan makan mungkin yang manis, sulit makan yang manis-manis. Itu kan manis-manis itu kan gula. Iya. Itu untuk gula itu untuk dihancurkan, itu kan perlu energi juga berkurang. Minum kita kurang, pasti itu mengantuk, itu nggak ada masalah. Tapi itu kita isi dengan kegiatan yang positif. Jadi jangan diikuti kemauan pengen tidur gitu. Kuncinya Harus- adalah produktivitas. harus dilawan. Ngantuk dilawan gitu nih. Kalau ngantuk cari aktivitas yang positif. Betul. Kalau ngantuk gambar. Gambar. Ya kan? Kemudian Biar- juga kan mungkin makannya yang tadi saya katakan karbohidrat tinggi itu ya. Karbohidrat tinggi kan berarti kan langsung dicerna, lemas deh karena energinya nggak cukup untuk sampai bulan puasa. Dengan lemas otomatis kita ngantuk. Nah, gitu nih. Jangan kalau udah muncul rasa ngantuk, terus kita midik-midik ke pojokan gitu kan. Ya jadi Jangan tidur. cocol. Oh ya, Oke, intinya harus cari aktivitas yang positif, jangan ngikutin tren tubuh kita gitu ya. Karena dengan habit yang tadi ngantuk, kita
kita biarin aja ya dia bablas. Tapi Betul. kita harus ingat nih, kita di sini kan bekerja, harus Bekerja. produktif, cari aktivitas yang positif Iya. untuk melawan rasa kantuk itu. Nih, sebentar, ini ngobrolin tentang Lebaran nih Pak Ari. Lebaran. Nih, iya. Masih beberapa hari lagi kita ke depan untuk Lebaran. Kita ngomongin Lebaran ya. Kan tadi Sedih jadinya kita gitu kan. iya, PPR Ramadan PPR ya, Ramadan. tahun lagi. Tapi kan tadi kita topiknya adalah tips sehat selama dan sesudah puasa. Sesudah puasa ini artinya nanti nih Dok, kalau udah Lebaran kan tubuh kita udah balik ke normal lagi nih Dok, balik ke rutin ya kan. Habitatnya. Makan ini, Makan. aduh bisa jor-joran banget nih Dok. Kalau Pak Ari nih Dok, ya saya ceritain pernah curcol sama saya. Sebelum sholat Id makan dulu, ya kan. Setelah sholat Id makan lagi. Terus nanti biasanya karena masih pandemi ya kan di rumah nggak bisa ketemu sama saudara, cuma bisa video call, makan lagi. Nah kayak gitu balas dendam nih Dok. Ya habis makanannya banyak nih kalau pas Lebaran seperti itu. Kalau nggak dimakan kan sayang kan gitu kan. Tapi kita tanya dulu sama dokter. Oke, bener nggak sih kayak gimana Dok kira-kira Dok? Ya, jadi mungkin kita jangan balas dendam lah. Maksudnya nggak bagus. Karena kita harus ingat bahwa tubuh kita ini kan ada kapasitasnya. Lambung kita itu juga ada kapasitasnya. Kalau kita mungkin ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi biasanya Lebaran kan nggak satu hari. Besoknya ketemu Iya. lagi, besoknya ketemu lagi. Nah, jadi sebaiknya kita makan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin sebelum sholat Id kita makan, ambilnya dikit-dikit, semuanya pengen dicobain nih. Iya. Dikit-dikit. Nanti ntar ya, nanti habis sholat Id saya makan lagi. Jadi tidak semua yang ada langsung dimakan Makan semua. semua. Jadi wah ini ada 8 macam, kita coba 4 dulu deh. Nanti habis sholat, dan itu kan perlu waktu, paling nggak kan 1 jam, 2 jam, kita coba lagi yang 4 lagi. Nanti ada saudara lagi yang datang mau dicobain lagi, oke kita pilih, bukan berarti kita semua sekaligus makan, ya perutnya pasti nggak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan juga itu kan semua makanan kita ini sebagian besar terdiri dari gula. Iya. Ya kan itu memicu kalau kita mempunyai bakat untuk diabetes atau kencing manis, jadi memicu akan terjadi penyakit kencing manisnya. Terus yang ketiga, yang keempat, jangan lupa kolesterol. Biasanya kalau Lebaran itu kan Oh iya, Makanan berlemak. lontong kambing, ya, naik opor lontong, ayam. pakai santan-santan semua gitu ya. Ya artinya sebaiknya kita pada waktu Lebaran ya kita sesuaikan makannya sesuai dengan kemampuan perut kita dan sesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita. Apalagi nih untuk teman-temannya yang ada diabetes umpamanya, wah hati-hati, itu kan sudah diabetes itu nggak bisa ditawar. Artinya kebutuhan kalorinya cuma umpamanya perlu 1.500 ya 1.500. Kalau kita makannya sampai 3.000, besoknya pasti gula darahnya Naik. naik. Oke. Karena di apa namanya musim Lebaran gitu kan makanan itu banyak Dok, Iya. gitu kan. Nah, otomatis ya tadi yang saya bilang nafsu kita untuk makan wah jadi luar biasa gitu kan. Balas dendam. Bahasanya balas dendam. Jadi harus ingat juga kesehatan. Tapi intinya ya boleh aja ya Pak Ria makan banyak, asalkan tetap bertahap gitu kan ya. Ingat juga porsi-porsi tubuh yang kita butuhkan. Iya. Tetap bertahap karena di dalam tubuh kita kan diprosesnya juga nggak sekaligus gitu kan. Lambung kita prosesnya itu bertahap, di usus juga bertahap. Jadi Tapi, di poliklinik ya selama saya bekerja di sini itu khas banget ya. Kalau mau bulan puasa minta obat mah, Dok minta obat mah pencegahan supaya karena puasa kan harus khusus beristirahat, lambung beristirahat sekian jam, takut sakit mah. Habis puasa minta obat mah juga. Kenapa? Karena udah kebanyakan makan. Itu khasnya karyawan kita juga. Tapi saya jadi tanya, kenapa kebanyakan makan malah minta obat mah? Dok? Lambungnya mungkin sebenarnya dengan dia makan terlalu banyak itu lambungnya itu kan meregang. Jadi sebenarnya dia belum tentu perlu obat mah, cuma karena keluhannya mungkin di daerah Tegak, gitu kan. tegak, jadi mintanya obat mah. Nah,
Jadi nggak mesti sebenarnya, cuma kalau karyawan sudah terlalu kekenyangan makan ya, kita makan kekenyangan makan itu pasti kan lambungnya nggak enak. Iya. Karyawan selalu bilang itu sakit mah, padahal sih belum tentu kan sebenarnya. Tapi penyebabnya karena pola makan tadi sih Pola sebenarnya makan ya. tadi. Ya, asupannya terlalu tinggi, terlalu banyak. Terlalu banyak. Gitu. Tapi gini dong, kalau kita sudah istirahat, terus balik lagi ke habitatnya tadi nih, normal lagi, kondisi tubuh kita sebenarnya gimana dong? Udah aman gitu ya, udah siap gitu ya, kalau motor siap tempur lagi gitu ya? Ya iya, mestinya. Jadi artinya kalau umpamanya selesai lebaran, ya kan kita kembali ke kehidupan yang normal, pola makan kembali normal. Tapi ingat juga bahwa sisa-sisa lebaran itu kan masih ada. Artinya umpamanya kalau kita memang jumlah makannya banyak pada saat lebaran, itu kan pasti menimbulkan dampak. Umpamanya orang sakit tadi diabetes, ya kan diabetes udah keburu tinggi, pasti setelah itu dia rasanya lemas, baru dia rasanya tubuhnya nggak fit, itu pasti ada. Jadi artinya side effect dari yang dilakukannya pada waktu puasa dan pas lebaran. Lebaran. Iya. Berarti ngaruh juga nih ya. Ada pengaruhnya. Habit-habit kita pas waktu puasa, lebaran, Betul. ternyata kita bisa panen nih setelah itu nih. Harus hati-hati nih, apalagi yang sudah berumur begitu kan, atau yang kolesterol tinggi nih harus berhati-hati Iya, lagi. yang mempunyai riwayat kesehatan kayak kencing manis tadi yang dijelaskan malam kolesterol gitu kan. Nah itu memang harus lebih hati-hati lagi gitu, karena pastinya nanti akan punya dampak kalau kita jor-joran. Ya. Oke dok, jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang katakanlah kurang baik ya terhadap kita konsumsi makanan itu memang akan selalu ada dampak gitu ya. Ya, Dok, ya? pasti. Pasti akan ada Pasti. dampaknya. Jadi kalau kita terutama juga mungkin faktor umur juga ya, faktor umur. Kemudian kalau ada orang-orang tertentu yang di dalam keluarganya mempunyai riwayat keluarga, namanya selama ini ada kencing manis, ada hipertensi, ada obesitas ya, itu hati-hati karena bukan belum tentu setelah dia tua itu terjadi, bisa juga kalau dia masih muda tapi dia sudah over itu bisa segera timbul penyakit itu. Jadi diabetes itu belum tentu pada orang tua saja, pada orang muda juga ada. Hati-hati tuh ya, harus tetap Kolesterol tinggi, porsi makannya, porsi gizinya. Betul. Tapi ini gini dokter, sekarang ini kan masih pandemik ya, nggak tahu pandemik ini kapan berlalu gitu ya, kapan berakhir. Artinya di pandemi seperti ini kesehatan mental gitu ya, rasa was-was, sudah jaga kesehatan, pakai masker, tapi kita nggak tahu ya dok, karena sudah kelihatan. Itu kan pasti sangat mempengaruhi ke psikis kita tuh dokter. Itu ngaruh nggak sih dok terhadap organ-organ tubuh kita gitu, kalau kita stres, kita takut gitu. Pasti. Ke kesehatan kita gitu, ada tips Pasti. nggak dok yang sehat secara mental yang nanti ngaruh kesehatan tubuh kita gitu. Itu pasti, bukan cuma selama pandemi aja ya, saya rasa setiap saat ya kita itu harus memperhatikan diri kita dulu sendiri ya kan. Kalau kita nggak jaga kesehatan kita, itu otomatis kan berefek juga kepada keluarga kita. Ya kan, guys, Mas Ari sebagai kepala keluarga, kalau Mas Arinya sakit kan keluarganya juga ikut sakit ya kan. Nah, itu efek psikologisnya cukup tinggi. Ya apalagi pandemi dengan pandemi COVID ini, 5M itu wajib kita jalankan. Wajib. Tapi berarti tetap pengaruh ya dok ya, ke psikis kita ya? Ya pasti. Kita was-was gitu, nanti ngaruhnya mungkin jadi nggak sehat lah, Jantungnya stres, deg-degan, jantungnya, nah itu. Nah untuk memanagenya itu gimana dokter? Untuk memanage psikis kita supaya kita nggak terlalu was-was, nggak terlalu stres dengan kondisi yang saat ini pandemi gitu kan, karena pasti ya kayak misalnya ada tetangga gitu kan kena COVID gitu kan, itu dia udah panik duluan, ini saya gimana ya, oh ini keluarga saya nanti gimana ya, anak saya nanti gimana ya gitu kan. Artinya memang punya masalah psikis sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita sudah bisa mematuhi 5M
5M itu ya, jadi artinya cuci tangan. Ya kan, setiap kali kita kemana pun cuci tangan, nggak usah pakai desinfektan, pakai air sabun juga, pakai hand sanitizer dengan sabun aja cukup. Cuci tangan pakai sabun Ya, gitu kan. kemudian menjaga jarak. Kan kita sekarang ini kita jauh-jauhan ya kan, jaga jarak, cuci tangan, Pakai masker. memakai masker wajib. Wajib. Jadi ini ya, masker ini bukan berarti selesai vaksin seluruh masyarakat kemudian masker boleh dibuang. Tidak, masker ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Berarti tetap Tetap dipakai ya, harus walaupun kita udah pakai walaupun vaksin. nanti telah kita vaksin. Ya kan, kemudian sekarang ada yang keempat, dulu 3M ya, sekarang keempat menjaga Berkerumun. menghindari kerumunan. Ya, besok kalau lebaran, wah jangan nanti ketemu saudara-saudara, ya kan, Nah, ini kerumunan. gimana Miss kira-kira Miss? Tradisi kita itu pada saat lebaran itu kan silaturahmi, datang ke orang tua. Sudah ada peraturan tidak boleh mudik. Sekarang kan udah zaman digital ya Pak. Iya. Jadi bisa video Pakai cara yang canggih bisa aja. zoom sama keluarga di kampung ya kan. Tapi kan kalau yang di kampung ini kan ada image bahwa wah, kalau nggak datang itu kayaknya sayangnya nggak ini kurang gitu kan, kurang afdol gitu kan. Ya, tapi memang kembali lagi ya tadi ya Mas ya, bahwa kondisi kita saat ini kan sedang pandemi gitu kan. Ya kasihan juga apalagi orang tua kita sangat rentan sekali untuk terjadi penularan dari kita sendiri nih. Kita kan nggak tahu nih kita ada virusnya atau tidak gitu kan. Iya, kelihatan gitu Nah, kan. kelihatan kan kasihan orang tua kita yang ada di kampung, kita datang justru malah membawa virus dan bisa memaparkan ke orang tua. Kita kasih pengertian. Kalau menurut saya ya, mungkin juga keluarga kita di kampung, kalau kita kasih pengertian mereka pasti akan mau mengerti. Kenapa? Mungkin kalau kita di Jakarta ya ambil kampung juga sih, kita kan juga nggak mau sakit COVID ya. Sebenarnya kita kena COVID, masih banyak rumah sakit, masih ada wisma atlet, masih tempat untuk isolasi mandiri. Tetapi bila mana kita ke kampung, kita kan ini mungkin ada diam-diam kita ini juga ada virus di dalam badan kita. Karier gitu. Kalian bisa. Nah, kita pulang ke kampung, kita tularkan, kita kasih hadiah sama keluarga kita di kampung. Sementara di kampung kota kecil, fasilitas kesehatannya tidak memadai. Kurang. Nah, akibatnya apa? Bukannya kita memberi kesenangan kepada keluarga di kampung, tapi justru kita membawa musibah kepada mereka. Saya rasa kalau kita jelasin ya, saya rasa mestinya keluarga di sana ngerti. Oke, berarti ini kita juga bisa sosialisasikan ke teman-teman di AIJ, apalagi yang anggota keluarganya ada di kampung gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Komala, bisa dijelaskan ke mereka keluarganya, dengan harapan ya nanti setelah dijelaskan pastinya akan mengerti kondisi saat ini. Iya, demi keselamatan bersama, Betul. kesehatan bersama ya rasanya kita tahan dulu lah ya untuk kumpul-kumpul, tahan dulu untuk mudik, Betul. keluarga ya nanti kalau semuanya sudah aman. Silakan. Amannya sampai kapan nih Mbak Ari? Itu kita yang nggak tahu nih sampai kapan, sampai detik ini pun masih banyak ini kasusnya gitu. Nah, mengenai vaksinasi seperti apa kan Pak Ari? Kalau vaksin gotong royong yang sudah kita daftarkan di Kadin, ya tinggal tunggu waktunya aja. Kalau vaksinnya keterbatasan vaksin sih memang, jadi vaksinnya nanti kalau sudah datang nanti pasti akan kebagian kita. Siang ini, menurut informasi siang ini Sinopharm yang untuk vaksin gotong royong itu ada masuk lagi. Sudah masuk lagi ya? Oke, artinya berarti di IG sendiri ini sudah ada program untuk vaksinasi ya? Sudah, kita sudah ada karena ya harapan pemerintah semua juga nanti akan dilakukan vaksin secara menyeluruh ke masyarakat gitu kan. Nah ini karena ada posnya masing-masing, misalnya ini posnya pos pekerja, jadi ya khusus pos pekerja didaftarkan sama keluarganya ke yang punya PIC-nya dalam hal ini adalah di Kadin, oke, yang memusat begitu ya, Ya. yang mewadahi industri-industri atau perusahaan-perusahaan untuk program vaksinasi. Betul. Nah, nanti kita tinggal tunggu nih jadwalnya gitu. Jatahnya kapan? Jatahnya kapan? Gitu. Nah, karena kemarin pada waktu vaksinasi untuk tenaga kesehatan pun kami ya dok ya, Iya. kita nunggu
Oke. Nunggu informasi dari puskesmas ya, karena yang mengatur semuanya dari puskesmas kecamatan. Semua didata di wilayah puskesmas tersebut, tenaga kesehatannya dan supportingnya. Nah itu nanti dijadwalkan gitu. Makanya kemarin kita juga baru dapat 1 bulan yang lalu vaksin yang kedua. Wah, selamat sudah divaksin. Tapi intinya maksudnya pendataan itu juga sangat penting ya. Betul. Jangan putus vaksinasi, jangan sampai ya miss data jadi nggak dapat jatah. Iya, Betul. Gitu. Ya, makanya semuanya itu sudah terdata di masternya di sana. Jadi kita nggak bisa nanti kita setelah vaksin dapat SMS dari sana. Jadi kalau yang misalnya nggak terdata, Sertifikat ya sudah lewat sertifikat sudah dilakukan vaksinasi sebanyak, dia dapatnya 2 kali. 2 kali. Jadi setelah vaksin yang pertama dapat, vaksin yang kedua dapat. nah kalau belum didaftarkan, kita melakukan vaksin, nanti nggak dapat sertifikatnya. Iya. Oke. Gitu. Makanya pada saat kita vaksin itu ada beberapa table gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 5 ya. Ada pendaftaran, kemudian ada cek fisik, kemudian ada suntik, kemudian ada observasi. Jadi memang ada beberapa tahap. COVID-19 atau corona ini bisa sembuh, artinya bisa berakhir gitu, artinya ya tetap dengan menjaga 5M tadi dan juga vaksinasi. Vaksinasi. Ya harapannya nanti ke depan kalau udah divaksin semuanya terbentuk kekebalan. Mungkin kalau dibilang akan berakhir, kemungkinan enggak. Karena ini adalah virus, ya. Virus itu akan tetap ada selamanya. Tetapi kalau kita mempunyai kekebalan yang cukup, itu nggak ada masalah. Seperti sekarang kita kena flu, yang kita sebut flu, kita batuk, pilek, minum vitamin sembuh, itu ada virusnya. Iya. Virus flu, tetapi begini, virus sembuh dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi bukan dengan antibiotik, ya kan, nggak, tapi dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ya antara lain salah satunya dengan masker, itu sebenarnya kita nggak terlalu perlu takut. Asal 5M itu kita jalani dengan benar, betul dijaga ya. pasti aman, pasti aman, dan tidak perlu takut. Yang kita takutkan apa? Setelah vaksinasi 2 kali, setelah imunisasi 2 kali, orang merasa safe. Wah, ini udah kebal nih, sudah dapat kekebalan. Bebas nih, gitu Jangan kan. pakai masker, jalan-jalan kemana-mana. Bisa terjadi COVID yang kedua. Oh, nauzubillah itu ya. Jadi harus Mudah-mudahan kita nggak sampai kena seperti itu lagi. apalagi sekarang kan virusnya banyak yang sudah bermutasi Mutasi. ya, 16-17 itu ya, yang dari seperti India ya. Iya. Kita mestinya belajar dari India. Kalau masyarakat kita ini mau sehat, belajarlah dari kasus India. Ya kan, itu kalau sampai terjadi itu di Indonesia, kita nggak bisa membayangkan bagaimana, ya kan, India itu sampai hancur-hancuran itu, ya kan. Nah, kalau terjadi di Indonesia kan bahaya. Nah, itu tolong mungkin masyarakat kita patuhilah. Ya kan, nggak boleh pulang kampung oleh pemerintah, bukan pemerintah jahat untuk menahan jangan pulang kampung, itu haknya masing-masing warga negara. Tetapi tujuannya pemerintah jangan sampai kejadian seperti di India itu terjadi di Indonesia. Oke. Karena Itu mutasinya si gen virusnya sendiri sangat cepat. ini sudah sangat cepat, dan informasi terakhir itu sudah Ada di Indonesia. ada di Indonesia. Iya. Ada Saya juga beberapa baca di berita sih ada Iya. beberapa orang yang yang sudah terinfeksi, terpapar. terpapar gitu ya bahasanya. Oke, Dokter Erwin, terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Sudah mampir di iCast AIJ Podcast. Pastinya obrolan kita kali ini memberikan kita banyak sekali manfaat. Amin. Terima kasih dok atas Sama-sama, Mas Arif. Terima informasinya kasih. semuanya. Nanti kita bisa sharing ke teman-teman Ya. di AIC. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin saya bikin kasih catatan sedikit. Iya, harus Kalau juga. Oke. teman-teman jangan takut menerima vaksin, jadi jangan takut untuk diimunisasi. Karena kenyataannya di masyarakat kita itu masih banyak orang, nggak usah jauh-jauh, termasuk karyawan Akebono, banyak juga yang memberitahu pada saya, enggak dok, saya nggak mau divaksin. Ya, itu salah. Dengan mendapatkan vaksin dengan mendapatkan imunisasi 2 kali, berarti di dalam tubuh kita akan terbentuk kekebalan tubuh. Jadi kalaupun kita kena
virus COVID, terpapar virus COVID, tetap kita bisa terinfeksi, tetapi dengan kondisi yang tidak berat, yang ringan. Jadi jangan sampai teman-teman ikut-ikutan orang yang tidak mengerti. Trennya banyak orang sekarang menolak untuk divaksin dengan ya mungkin alasan politik, alasan apa kita nggak tahu. Tetapi tolong untuk khususnya karyawan Akebono jangan ikut-ikutan. Saya harapkan nanti 100% dari kita bisa divaksin sehingga lingkungan kerja kita ini benar-benar terjamin dan terhindar dari COVID.